Waalaikumsalam. Siap, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istirahat di tempat, gerak. Apa kabar semuanya? Coba dulu ya, di sekitar kalian masih ada sampah atau enggak? Kalau ada, tolong dibuang di tong sampah supaya pembelajaran kita hari ini lebih kondusif. Masih ada? Ya bersih? Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu absen dulu ya. Ahlul Mardiano, Ahmad Al-Muqasir, Al-Zikro, Anindi Jessica Putri, Anissa Ramadhani, Jud Zaskia Sulfa Gunawan, Vanessa Faralita, Andi Ayasi, Helvi Aulia Devi, Indah Permatahati, Irfan Ahmadi, Lida Aulia Naima, M. Syauki Rahmatillah, Maulida, Meta Safira, Miranda Zahari, Muhammad Haikal, Muhammad Rafal Arianda, Nadil Ulum An-Nafis, Nana Marlina, Naysila Nadia Pratama, Putri Syafika, Kanata Septiza Ramadhani, Rahmandi, Rifanda Andriansyah, Rosmadiani, Salman, Sausana Habita, Siti Salsabila Alsa, Syifa Auliana, Tripani Okta Safitri, Ukia Khairatul Musra, Uzair, Jessica, Zaskia. Baik, ada yang tahu hari ini kita belajar apa? Udah tahu? Hari ini kita belajar apa? Tahu. Ada yang udah tahu apa itu transport pada membran? Transport terbagi berapa? 2. Ada transport apa aja? Hari ini kita belajar transport pasif. Apa itu transport pasif? Ya, transportasi yaitu transportasi sel yang dilakukan melalui membran tanpa membutuhkan energi. Transportasi itu ada berapa? 2. Ada apa aja? Difusi dan osmosis. Ada yang bisa tulis di papan tulis apa itu difusi, apa itu osmosis? Ya. Kalau difusi apa? Yang berpindah apa? Pelarut atau zat terlarutnya? Yang berpindah zatnya atau pelarutnya? Zat. Kalau osmosis? Coba ada yang
Halnya osmosis itu yang berpindah pelarutnya, airnya. Ada yang bisa? Terus dipapan tulis? Nanti ibu satu orang. Beda ya. Ya, terus untuk kawannya. Selanjutnya, transportasi itu terjadi karena adanya perbedaan konsentrasi. Kemudian transportasi itu meliputi sebenarnya dua yang kita bahas hari ini cuma difusi dan osmosis. Ada satu lagi itu difusi dipermudah. Cuman kita belajar yang umumnya aja difusi dan osmosis. Difusi itu proses pergerakan partikel, molekul, ion, gas, atau cairan dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah hingga tercapai suatu keseimbangan. Contohnya tuh masuknya oksigen dari dikeluarkannya karbon dioksida pada respirasi sel. Selanjutnya itu ada osmosis. Osmosis itu proses bergeraknya molekul pelarut air dari larutan dengan konsentrasi rendah ke larutan dengan konsentrasi yang tinggi. Kemudian contohnya itu ada proses penyerapan air dari tanah masuk ke akar. Ada yang tahu contoh lain selain yang di sini? Ada yang tahu? Ya. Terus apa lagi? Kalau osmosis? Ketimbun yang ditempatkan dalam Apa? ketimbun yang ditempatkan ke dalam larutan. Betul, bisa juga kan? Oh, kalian kemarin belajar dari timun? Ada praktek? Selanjutnya itu ada 4 macam keadaan sel akibat osmosis. Yang pertama itu ada plasmolisis. Yang kedua ada turgid. Yang ketiga ada krenasi. Yang keempat ada lisis. Nanti kalian nonton video, kemudian kerjakan LKPD. Kelompoknya udah dibagi? Ya. Ada kelompok ya? Sebentar ya. Pada bentang adalah yang pertama. Alat dan bahan yang dibutuhkan dalam proses osmosis pada bentang adalah yang pertama garam. Yang kedua adalah 2 potong bentang yang sudah dipotong masing-masingnya dengan panjang 5 cm. Lalu kita juga membutuhkan 2 gelas plastik. Gelas pertama berisi air biasa dan gelas kedua berisi air garam. Kita masukkan sebanyak 4 sendok teh garam ke dalam gelas kedua. Sudah terlihat jelas bahwa air pada gelas kedua warnanya lebih putih, sedangkan air pada gelas pertama warnanya tetap bening. Lalu saya di sini memasukkan 2 buah kentang ke dalam masing-masing gelas plastik. Pada kentang yang direndam dalam gelas pertama, yaitu gelas yang berisi air biasa, selama 30 menit terjadi perubahan warna menjadi sedikit lebih putih dan perubahan panjang, yakni bertambah panjang yang awalnya 5 cm menjadi 5,1 cm. Lalu selanjutnya adalah teksturnya. Kentang yang direndam dalam larutan garam, teksturnya lentur dan tidak mudah patah. Sedangkan kentang yang direndam pada air biasa, teksturnya keras dan mudah dipatahkan. Selanjutnya adalah praktikum difusi pada air dan teh celup. Di sini kita hanya membutuhkan air panas, air dingin, dan juga
2 kantung teh celup. Ke dalam masing-masing gelas, yang pertama gelas yang berisi air dingin dan yang kedua gelas yang berisi air panas. Kita pasang timer selama 15 menit, lalu kita lihat serta kita catat apakah ada perubahan antara air pada gelas yang pertama dan air pada gelas yang kedua. Pada gelas A air tetap putih bening dan pada gelas B air mulai kemerahan. Pada gelas A air putih kekuningan, pada gelas B air merah mulai kecoklatan. Pada gelas pertama air berwarna coklat muda dan pada gelas kedua air berwarna coklat tua kemerahan. Kita matikan timernya setelah 15 menit. Kita dapat melihat perbedaan warna yang sangat jelas panas, terjadi perubahan ataupun proses difusi yang sangat cepat akibat dari air yang suhunya tinggi. Warnanya pun coklat tua kemerahan dan lebih pekat dibandingkan pada gelas yang pertama. Tadi kan ada 4 macam keadaan sel akibat osmosis. Kan ada lisis, plasmolisis, ada apa lagi? Biar sini ya. Kalian nonton video ini, nanti LKPD-nya kalian kayak buat rancangan judul proyek. Kayak yang tadi kayak praktikum kalian buat misalnya praktikum tentang apa? Kan tadi kentang, ada teh celup. Terus kalian misalnya membuat kayak tadi apa? Ada timun dilarutkan dalam air garam. Nanti kalian ini kan udah pernah tulis contoh-contohnya kan? Nanti kalian buat kayak misalnya bayangan contoh judul proyek, tapi enggak dikerjakan karena kan cukup waktu. Bagaimana perubahan yang terjadi jika sel tumbuhan dan sel hewan berada pada kondisi yang ketiga ini, isotonis, hipotonis, dan hipertonis? Mari kita cek penjelasannya. Kakak geserkan dulu ya kameranya. Oke. Air aquarius itu dia kayak air mineral. Kalau misalnya kita biasanya air sumur, kan air biasa tuh kan, air bening. Kalau ini air aquarius ini ada kandungan dia. Biasanya kalau misalnya di lab itu pakainya air aquarius supaya misalnya nggak ada kuman-kuman bakteri, jadi pakainya air aquarius. Dan nanti akan ada yang namanya pergerakan dari hipo ke hiper. Konsepnya pahami hipo sama hiper. Jika lingkungannya ini hipo kayak ini kan hipo ya, ini hipo lingkungannya hipo. Kalau dia lingkungannya hipo, maka di dalam selnya ini pasti hiper. Pergerakannya hipo ke hiper. Yang di luar siapa? Hipo. Di dalam siapa? Hiper. Yang bahasa kedua ya. Berarti hipo ke hiper, luar ke dalam. Makanya airnya masuk. Kalau yang bawah lingkungannya hiper, berarti di dalam selnya apa? Lawan dari hipo. Sekarang yang bergerak siapa? Hipo dan hiper. Yang hipo sekarang di dalam. Berarti pergerakannya dari dalam ke luar, dari dalam ke luar. Nanti kalau misalnya yang di luar itu hipo, kalau misalnya yang di luar ini hipo berarti yang di dalamnya hiper. Berarti kalau yang di luarnya hiper, yang di dalamnya itu hipo. Sudah, bisa. Nah kebalikannya, kalau misalnya yang di luarnya hipo, berarti yang di dalamnya hiper. Kalau misalnya yang di luarnya hiper, di dalamnya hipo. Udah. Nanti kalian di sini buat judul proyek. Kalian kerjain LKPD-nya itu semuanya. Yang ini aja, yang di depan aja. Yang selanjutnya nggak usah. Nanti di sini ada judul proyek, terus nanti apa yang misalnya yang terbayangkan sama kalian kalau kalian buat proyek ini. Bisa? Nanti kalau nggak ngerti ditanyakan ya. Udah ada kelompok? Udah terus per kelompok ya. Berapa kelompok? Kelompok satu mana? Kelompok dua?
Sama aja. Kontennya Nah, handphonenya untuk cari jawaban di ortopedi. Yang lain. Iya, baca. Ya, judul proyeknya yang tadi bilang. Beda kelompok, beda-beda ya judul proyeknya. Kemudian, ya boleh mau possible yang penting pada transportasi. Ya itu aja yang dilakukan. Enggak usah. Nanti kan yang dijawab ya ini sudah. Terus kemudian yang terakhir nih kesimpulan. Itu aja. Kerjakan terus ya waktunya berapa banyak lagi? Waktunya Ibu kasih sampai jam 9. Boleh? Nanti waktunya 5 menit lagi untuk presentasi. Jam 9:05, oke? Kerjakan terus ya. Apa tuh? Kalian buat aja terus apa yang menyebabkan peristiwanya kalian buatnya judul proyek terus yang nomor 1 itu apa yang menyebabkan diskusi dan osmosis sama yang di halaman belakang
Kemudian, apa yang menyebabkan peristiwa difusi dan osmosis berbeda? Dalam difusi, partikel atau molekul yang bergerak secara acak bisa berupa zat sekundar, gas, cairan, atau zat terlarut dalam lautan. Sedangkan osmosis terjadi ketika ada perbedaan konsentrasi zat terlarut di kedua sisi membran semi yang menyatu. Kemudian, kesimpulan dari kelompok kami adalah bahwa difusi dan osmosis adalah dua proses yang berbeda, tetapi sama-sama melibatkan pergerakan partikel dalam molekul terlarut. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang masih ingat apa judul proyeknya tadi? Coba. Ketemu apa? Satu orang. Siapa yang masih ingat apa? Ya, betul. Selanjutnya. Kelompok mana lagi? Kelompok mana lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Praktikum difusi dan osmosis pada labo siap. Praktikum difusi dan osmosis pada labo siap. Soalnya apa yang menyebabkan peristiwa difusi dan osmosis berbeda? Pada difusi perbedaan suhu air, area tempat berlangsungnya difusi perbedaan konsentrasi kelautan dalam medium. Pada osmosis ukuran molekul yang besar di kelautan bukit luas permukaan membran ketebalan membran. Kesimpulannya, dalam air terjadi proses osmosis air dari dua wadah ke dalam proses lalu siap didudukkan dengan menjadi keras karena tekanan air dalam sel semakin tinggi. Dalam air garam terjadi peristiwa osmosis air keluar dari labu siap dan difusi molekul garam dalam sel-sel labu siap didudukkan dengan menjadi lunak karena tekanan air dalam sel semakin rendah. Terima kasih kawan-kawannya. Selanjutnya kelompok mana lagi? Udah siap? Aku terus lagi. Coba dengan kawannya dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul dunia yang dilakukan. Apa penyebab peristiwa difusi dalam sekali berbeda? Gula lebih mudah larut dalam air panas daripada air dingin. Airnya molekul dalam Dengan kawannya. bergerak lebih cepat dan kehidupan lebih cepat daripada molekul air dingin. Gula yang dilakukan dalam air panas lebih tinggi daripada gula yang dilakukan dalam air dingin. Kesimpulannya adalah gula yang berada dalam air panas lebih mudah larut, sedangkan gula di dalam air dingin ada perbedaan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simpan HP-nya, simpan. Simpan HP-nya. Bro, simpan HP. Yes, ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Al-Mutasir.
kesimpulan dari kelompok ini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Judul proyek kelompok kami adalah belimbing yang ditempatkan dalam lamputan garam. Itu beristilah diskusi atau osmosis. Diskusi atau osmosis. Yang menyebabkan peristiwa diskusi dan osmosis adalah diskusi terjadi melalui membran semi permeabel, membran permeabel dalam fase cair atau gas. Tidak ada persyaratan khusus untuk membran dalam diskusi. Sementara osmosis terjadi hanya melalui membran semi permeabel. Proses ini memungkinkan pergerakan air tetapi pergerakan gas terlarut tertentu. Kesimpulannya adalah diskusi adalah pergerakan bersih molekul dari area dan konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Osmosis adalah pergerakan air dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah melalui membran semi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok terakhir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Proyek asap rokok. Difusi dan osmosis terletak pada jenis zat yang bergerak dan adanya membran semi permeabel. Difusi seperti asap rokok yang menyebar secara merata di udara tanpa melalui membran semi permeabel. Kesimpulannya, difusi dan osmosis adalah dua proses yang berbeda. Meskipun keduanya melibatkan pergerakan dan adanya konsentrasi rendah, difusi dapat terjadi dengan atau tanpa membran semi permeabel. Dengan powernya. Sedangkan osmosis selalu melibatkan membran Kelompok kalian apa judulnya? Kelompok 2. Peristiwa apa? Difusi dan osmosis pada lampu siap. Kelompok 3. Mentimun yang dilarutkan di dalam air garam. Kelompok 4. Apa? Asap rokok. Kelompok 5. Belimbing. Ada yang bisa mengambil kesimpulan pembelajaran hari ini? Ayo cepat, siapa yang bisa ambil kesimpulan pembelajaran hari ini? Kesimpulan pelajaran hari ini. Tadi kita belajar transport apa? Pasif atau aktif? Pasif. Transport pasif ada apa aja? Difusi apa? Selanjutnya kalau osmosis. Dan terus ada 5 macam keadaan sel akibat osmosis. Apa tadi? Minggu depan kita belajar tentang transport aktif. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Bu Aktivi, wassalamualaikum.